Yesus dikatakan Tuhan dalam konsep Bible Anda ini? Ya, sebagai pencipta langit dan bumi. Sebagai pencipta langit dan bumi. Iya. Apakah Yesus, Jor? Karena Bible Anda mengatakan Tuhan itu yang maha kuasa, maha perkasa, yang maha esa. Apakah layakkah Yesus dikatakan Tuhan menurut Bible Anda? Apakah layak Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Waduh. Saya mau terus lagi Pak Ustadz, ya supaya ngengelan. Ternyata kalau saya buka data ini, kalau saya buka data Perjanjian Lama Separia, kitab orang Yahudi, membuktikan Tuhan Kristen dengan Tuhan Yahudi berbeda. Saya buka datanya di Ulangan 6:4. Ini artinya aja ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu alone ya. Alone itu apa? Satu sendiri. Ya. Nggak ada dua tiga ya. Nah, ternyata di sini di Ulangan 6:4 berubah artinya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Ini Allah nih ya. Sementara di sini di Perjanjian Lama Separia ini sangat diagungkan. Di sini Tuhan, nama Tuhannya God, ini Tuhan, ini proper name, generic name, ini proper name, ini nama Tuhannya Yehuwa, ya Yehuwa nama Tuhannya. Ternyata di sini anehnya jadi Allah. Jadi ini membuktikan Tuhan mereka itu berbeda dengan Tuhan orang Yahudi. Dan juga kita buka di Yohanes 1:1, ternyata ada kata Allah lagi. Nah di sini nama Tuhannya beda lagi. Kalau kita buka kata Allah di sini pengertian apa? Pengertian ternyata Theos, kawan-kawan ya. Beda lagi nama Tuhannya dengan orang Yahudi. Nih, Theos. Sementara di Perjanjian Lama, nama Tuhannya Yehuwa. Yehuwa. Nah, ternyata kata Allah tadi sini ya. Siapa kau? Ya, sini Allah ya. Yohanes 1:1 Allah ya. Kalau kita buka di Kisah Para Rasul 14:11, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Dewa-dewa kita buka di strong number-nya, ternyata dewa-dewa sama, Theos juga. Apakah Tuhan mereka dewa? Ini kita membingungkan kan. Jadi Tuhannya berbeda-beda namanya. Jadi jelas faktanya ya, dari data ini membuktikan Tuhan Kristen dengan Tuhan Yahudi berbeda. Oke. Ya, Major sepakat ya bahwa Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Jor, jawab Jor. Oke. Jadi gayanya si Baluapi ini macam betul kali gayanya mentujuk-tujuk kayak gini-gini. Satu-satunya debater yang sampai ampun-ampun sama saya kan tidak topiknya. Tahu sendiri. Itu data mentah. Apa data mentah? Tak kau botol, diam kau. Woi, santai aja diskusi. Kenapa sih kata-kata kasar? Banyak gaya-gaya banyak kali. Kau mau jelasin susah kali. Sudahlah Yor, sudahlah santai aja. Kenapa? Jadi gini. Kalau memang Anda mengatakan Tuhan itu adalah pencipta, ya, kata Tuhan itu diartikan dengan bahasa original teksnya adalah ilah. Ya, kalau katakan ilah itu adalah pencipta, berarti yang menciptakan jagat raya itu banyak. Kan makanya tidak ada ilah, tidak ada pencipta kecuali siapa? Jor, Tuhanmu siapa Jor? Tuhan saya lah Bapa. Mana Bapak? Yesus bukan Tuhan ya? Yesus kan pribadi yang diciptakan dari Tuhan. Macet. Ya. Gini loh, Ustaz, dengarkan. Yesus adalah media penyembahan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Saya izin dulu bentar, boleh nggak? Ya. Izin ya, ada yang mau saya sampaikan. Izin ya, Bang Mayor ya, izin ya. Jadi malam hari ini, sebagaimana lanjutan yang kemarin di sini juga. Ada mualaf kita namanya Yohanes Setiawan, itu sekarang lagi sedih. Kenapa? Karena dia berawal dari panti, dititip oleh seseorang, orang tua kandungnya menitipkan dia, kemudian 38 tahun diasuh oleh keluarga Kristen. Tapi setelah dia bersyahadat, diusir oleh keluarganya, dan ini anak lagi sedih, dia mencari keluarga atau orang tua kandungnya. Nanti saya undang naik di sini ya, teman-teman. Terus sekarang masih banyak problem-problem yang ditemui ke depannya. Nanti 28 tahun ya, 28 tahun. Nanti kita share di mana panti asuhannya di Bali, nama panti asuhannya itu apa? Nanti adanya sendiri yang akan berstatement di sini. Itu sih nanti saya titip
sambil diskusi lintas agama. Sambil menunggu adiknya naik. Aduin namanya kalau nggak salah di bawah. Kalau dia ada di bawah dinaikin aja host. Terima kasih. Lanjut kembali diskusinya. Siap. Lanjut Jor. Atau Om Kris? Mau masuk Om Kris? Silakan Om Turun, Kris. udah turun. Udah turun, Om Kris udah turun. Om Kris udah kejang-kejang. Silakan Jor, silakan Jor. Jadi Lanjut gini, Jor. memang harus kita konsisten dalam diskusi. Pemahaman kita harus betul-betul bisa membedakan mana ilah, mana sang khalik, mana sang pencipta itu sendiri. Ya, sang pencipta sudah otomatis dikatakan dia Tuhan atau ilah, sudah otomatis. Karena kenapa? Ilah itulah gelar. Ya. Gelar. Jadi kalau Anda katakan kata Tuhan itu adalah pencipta, berarti yang menciptakan jagat raya banyak. Karena banyak ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan. Ilah itu kan kesesembahan. Jadi makanya tanya, ada berapa Tuhan? Ada bilang satu. Mari kita pastikan. Ada berapa Tuhan? Jadi kalau Yesus kami panggil Tuhan, karena saya taat dan tunduk padanya, itu makanya dia saya panggil Tuhan. Yo, kita uji ya Jor ya. Tuhannya Islam Allah, yang disembah Allah, pencipta langit dan bumi Allah. Nah, Jor, siapa Tuhannya tadi, namanya siapa? Tuhan saya Allah Bapa, Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kalau Yesus bukan Tuhan ya. Ya, Tuhan, dengan Yesus saya mengenal Tuhan. Karena dia adalah Jadi ada berapa saya. Tuhan? Ada Karena berapa dia Tuhan? penyembahan saya. Iya, ada berapa Tuhan berarti? Kan dikatakan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Berarti Tuhannya Bapa itu siapa? Yang sang pencipta, yaitu sang sumber. Oh, berarti Yesus dan Bapa Tuhannya ya. Ya, karena Yesus itu datang dari roh Oke, Allah Bapa. berarti Tuhan Kristen ada dua. Oke, Yesus dan Bapa. Oke ya, gitu. Nah, yang menciptakan langit dan bumi Bapa atau Yesusnya? Kan ada Allah dua Bapa. nih Tuhannya nih. Iyalah Bapa bukan lah. Yesus. Allah Oke. Bapa. Jadi tugasnya Tuhan yang nomor dua ini bagian apa doang? Ya. Dia media penyembahan orang Kristen, ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada ya, dengarkan. Saya menjelaskan iman saya dipotong-potong gitu loh. Iya, jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu pengaminan Yesus di perkataan di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, maka dia mengurniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Udah. Berarti kalau yang disembah Tuhan nomor dua, kalau yang pencipta Tuhan nomor satu gitu ya? Yesus Gitu, itu jelas datang dari firman-Nya Allah Bapa sendiri. Oh iya. Berarti Tuhannya ada dua saudara-saudara. Yang satu pencipta. Dua. Berapa? Ya. Tuhan saya itu Allah Bapa yang menciptakan jagat Allah raya Bapa. ini. Ya. Oh, cuma Saya mengenal Allah dia. Bapa. Dengarkan. Saya Oke, mengenal berarti dia cuma untuk Allah Bapa, ya? dengarkan. Media penyembahan Iya. saya untuk mengenal Allah Bapa Yesus Kristus. Nah, terus Yesus itu apanya? Ya, media penyembahan kami. Oh, media. Oh, seperti orang Arab, saudara Tuhan Allah, tapi menyembah berhala kayak gitu. Iya, betul. Oke, Dia sekarang gini. perantara. Anda mengenal Tuhan Anda nggak? Ya Tuhan saya sama dengan Tuhannya Yesus, Allah. Oke, bagaimana Anda mengenal Tuhan Anda? Silakan. Oke, Tuhan saya itu Al-An'am 103 tidak kelihatan. Asyura 11 tidak serupa dengan apapun, sama dengan Tuhannya Yesus tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Nah, Oke, jadi kalau Anda katakan tidak serupa dengan apapun, jadi bagaimana Anda mengenalinya iya, sama bahwa dengan Tuhan? Kalau Tuhannya Yesus serupa enggak Tuhannya Yesus? Kan sudah dikatakan ya, waktu Filipus tunjukkan Bapak, dengarkan. Dikatakan Yohanes 14 ayat ke-8, tunjukkan Bapak itu kata Filipus, tunjukkan Bapak itu kepada kami. Yesus sendiri berkata, tidak percayakan kau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Siapa yang melihat anak itu melihat Bapa. Punya Karena mata Yesus seperti berkata, Yesus juga. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Biarin tak. Oh, iya. Mayor, Jadi, kau berarti- pernah melihat Bapak ya? Jar, kamu pernah lihat Bapak? Ya Bapak mana? Bapaknya Yesus. Di mana pernah melihatnya? Pernah nggak kamu melihat dia? Ya, tadi sudah berkata, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Oh, ya udah selesai. Berarti Yesus bisa dilihat, berarti Yesus bukan Tuhan. Ya, kan dengan cara media penyembahan, media Ya udah, penyembahan cukup. mengenal Tuhan Yesus Mudah Kristus. sekali kok. Ya udah, Sampai lanjut lah. kapanpun Tuhan tidak akan pernah bisa dilihat. Hanya dia lewat Yesus Kristus kita bisa mengenal Allah Bapa. Maka Yesus dikatakan Tuhan akulah dong. jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Udah Tidak jelas akan kata ada Bang orang gitu. bisa mengenal Tuhan kalau tanpa Yesus Kristus. Karena sejatinya itu tidak akan pernah bisa dilihat. Berarti yang Tuhan Berarti bukan Tuhan. Yesusnya atau Bapaknya yang Tuhan berarti?
Tuhan Yesus Tuhan, ya, karena Tuhan itu apa? Bapak Tuhan juga. Dengarkan, makna dari Tuhan itu yang saya tunduk dan taat padanya itu kepada seperti Tuhan. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan juga. Ya, Tuhan. Ada dua, oke kalau gitu. Nah, Tuhannya dua. Satu, Allah Bapa. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, dua Tuhan. iya, ya udah katanya satu Tuhannya, ternyata dua. Tuhan ada berapa? Menurut Anda Tuhan ada berapa? Katanya. Enggak, menurut Anda Tuhan ada berapa, Ustaz Tata? Menurut Satu, kamu kalau Tuhanmu Islam dua. satu sama seperti Tuhannya Yesus. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa satu sama dengan Tuhannya Yesus. Berarti Anda mengimani Tuhannya bangsa Israel berarti? Loh iya kan Allah Tuhannya Israel kata Berarti Yesus. Tuhan, oke, berarti Anda harus konsisten dong. Berarti Anda Tuhan Anda Elohim juga. Iya Tuhannya para nabi, Tuhannya Iya, Musa, berarti Tuhan Anda para Elohim nabi juga dong. Abraham. Oke. Berarti Tuhan Anda Elohim juga dong. Lah itu hanya Musa. Loh, siapa Tuhannya Musa? Jadi Tuhannya Ustaz Tata siapa? Kok Tuhannya Musa? Itu hanya para Tuhannya Ustaz nabi Tata mana? semuanya. Iya Tuhannya para nabi semuanya. Nah kalau Tuhannya Kristen siapa? Iya, beriman nggak pada Tuhannya Musa? Iya. Oh, berarti Tuhan Anda Elohim ya? Iya semuanya. Pokoknya Tuhannya Musa pokoknya. Oh, oke. Berarti Allah Subhanahu wa taala Elohim. Ya Allah kata Musa Allah. Coba keluaran. Loh, coba Lu baca kalau Keluaran diskusi, 6 ayat 4. kalau diskusi jangan ketawa dong. Itu namanya Keluaran 6 mengejek. ayat 4 itu Allah itu di situ kata Musa. Gimana itu? Dengarlah Israel Tuhan Allah kita. Nah itu. Oke. Jangan Jadi ketawa gini, lah kalau harus jangan konsisten, ketawa, Ustaz, ya? Mayor. Oke. Yor kalau lu ketawa saya turunin lo. Jangan ngejek kalau diskusi santai. Nggak bagus itu. Ya bukan, saya pun tertawakan juga karena saya Kalau Tuhannya katakan Musa, Yesus Tuhan gini, kita tertawakan baca. juga kan gitu. Baca. Kita pakai data ya. Kalau Tuhannya Musa Allah, Ulangan 6 ayat 4, Tuhannya Yesus Allah juga. Markus 12:29, Tuhannya Islam juga Allah. Nah sekarang Tuhannya Kristen siapa John? Tuhan ini Allah Bapa, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Yesus. Dengan Yesus media penyembahan kami, karena Yesus Berarti itu ada dua. firman-Nya Allah Bapa itu sendiri, firman-Nya Adonai Elohim. Oh, berarti ada dua dong Tuhannya. Ya sekarang makanya saya katakan itu bedanya kekristenan dengan Islam. Orang Oh, Kristen ya itu udah, oke. Tuhannya Berarti- bisa menyatakan dirinya. Oke, berarti beda ya Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen. Kalau Tuhannya Yesus satu, kalau Tuhannya Kristen dua gitu. Ya. Kami percaya dengan Yesus kami mengenal Tuhan. Nah iya berarti yang Dia mana aja, yang Tuhan kami ini? taat dan tunduk padanya, makanya kan. Oke, panggil berarti dia Tuhan. pertanyaannya, yang Tuhan ini yang mana Jor? Yesus atau Allah? Sang pencipta itu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Yesus. Ya, Yesus sudah media penyembahan. Apa sih sang pencipta? Yesus media penyembahan. Gimana sih lu? Yesus tidak pernah mengatakan saya pencipta, tidak pernah. Tunjukkan dalilnya. Di mana Yesus pernah saya pencipta? Saya Allah di mana? Kalau begitu Yesus bukan pencipta dong. Berarti bukan Tuhan. Yesus berarti. bukan pencipta. Berarti bukan penciptaan. Tuhan. Datang dari perkataan Kalau dari Yesus sang bukan pencipta, datang dari Mayor. sahabat daripada sang firman. Mayor, kalau Yesus bukan pencipta, berarti Yesus diciptakan. Ya, Yesus itu datang dari firman-Nya sang Khalik itu, firman-Nya sang Elohim. Itulah Yesus. Waduh, kalau kata Kepas, Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Yang benar yang mana ini Kepas? Yesus tidak pernah mengatakan akulah Allah Bapa, tidak pernah. Tapi aku di dalam si Bapa, Kepas Bapa di ini, dalam aku Elohim ada. Yahweh itu adalah Yesus katanya Kepas. Coba Kepas, di muka mionya Kepas. Pas ini mengatakan Yesus pencipta itu. Pas ya Pas? Mana suara? Mana suaranya? Ayo. Kepas luar biasa. Ayo Pas, Kepas. Malu dia. Takut berhadapan dengan Jadi gini Ustaz, itulah bedanya Kristen dengan Islam ya. Iya. Sekalipun kita mengatakan kita beriman kepada kitab-kitab terdahulu, kami konsisten beriman kepada kitab terdahulu. Buktinya kami dalam kitab kami bawa langsung Oh kitab iya, Taurat itu. berarti beda ya Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus. Bukan gitu, bentar dulu, saya narasikan dulu. Gimana? Ini buktinya orang Saya mau Kristen naikkan yang ya, itu ya, yang awan. Biar berdasarkan kosongkan kitab-kitab satu. terdahulu. Apa yang ada di kitab terdahulu dibawa di dalam kitabnya itu perjanjian lama. Nah itu buktinya. Kalau memang kami tidak mengimani kitab terdahulu atau Tuhannya Abraham Iya, tidak, intinya mungkin kami akan Tuhannya membawakan kitab gini, itu. Major. Intinya Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen beda gitu ya.
Tuhan Yesus kan artinya Kristen apa? Pengikut Kristus. Kristus itu apa? Yesus. Ya Tuhannya ke Yesus itu Allah Bapa. Aku bersyukur Kalau kepada kami sudah mengarahkan langit dan bumi. berkata, Itu John. iya, dengarkan. Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada Oke. sampai kepada Bapa." Kalau kami sudah percaya kepada Yesus, berarti kami percaya kepada Tuhan Abraham. Jor. Kalau Tuhannya Yesus Allah Bapa, nah Tuhannya Kristen siapa John? Allah Bapa. Allah Bapa juga. Yesus berarti bukan Tuhan. Media penyembahan kami lewat dia kami mengenal Allah Bapa. Ini Pak Sama Kristo. gini, gini. Analoginya Sebenarnya gini, yang kau Pak. sembah Gini, siapa sih? sekarang. Gini, Sebenarnya yang kau sembah Bang Ade, siapa? Bang Ade, bentar dulu. Saya kasih Iya. analogi bentar. Gini. Bagaimana saya mau mengenal presiden? Ya dengan Pak Prabowo. Karena sejatinya presiden, gelar presiden tidak pernah bisa kita lihat. Jadi kalau Pak Prabowo ngomong, aku di dalam presiden dalam apa? Buset dah. Itu analoginya. Dengan siapa kamu bisa mengenal presiden? Ya dengan Pak Prabowo. Udah ntar dulu ya, saya sambut dulu nih mualaf kita nih, mencari kedua orang tuanya nih, boleh ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sini. agak berisik di sana ya. Iya, jolok Agak berisik. Jolok Bang Andi. Iya, jolok Bang Andi. Jolok sore, jolok pagi, jolok. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa open cam dek? Oh, bisa. Kalau bisa agak jauh sedikit dari yang agak ada suara. Waduh. Bentar, ini lagi ada acara soalnya ini di depan. Ya nggak apa-apa lah. Oh, sudah. Bentar. Kok nggak ada on cam? Bentar, Bang. Iya, on cam kan? Oh, ntar. Saya anu dulu, berisik semua. Turunin dulu semua. Agak berisik ya. Sudah kah Bang? Ya coba buka camnya. Oh iya, siap. Nah, on cam. Duduk. Sini. Nggak apa-apa ini saya potong dulu ya sebentar diskusinya Ustadz Tata. Lanjut Pak. Ya nanti kasih edukasi juga mengenai dia pacarnya Kristen juga gitu. Oke ini dia nih. Saya Assalamualaikum. ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kau berkisah dari awal dulu, mulai dari dititip di mana, diasuh oleh siapa, dan kau sedang mencari keluarga orang tua, apakah bapak ibu kandungmu masih hidup atau enggak, itu aja sih. Ya, silakan dimulai dari awal dulu. Ya, baik. Ini alhamdulillah tadi malam saya sudah bersyahadat bersama Bang Yuma, Bang Handi, dan guru-guru yang lain. Oke apa? Saya akan mengisahkan saya dari awal sampai sekarang. Awalnya dulu saya itu dilahirkan di Denpasar, Bali, dan saya dititipkan oleh orang tua saya, khususnya bapak saya, ke panti asuhan. Terus dan di pihak keluarga saya yang mengangkat saya jadi anak itu, keluarga besar itu menyeluruhnya itu Kristen. Dan saya ingin masuk Islam, meminta izin kepada orang tua, ternyata saya diusir gitu. Dari sekarang udah bukan lagi sama keluarga. Udah enggak, karena kemarin belum 2 hari kah atau 3 hari lalu saya telepon orang tua saya pakai HP Bang Edwin ini, baru diangkat, dengar suara saya langsung dimatikan. Kamu dikasih nama apa oleh panti? Siapa saya? Iya, Yohanes Setiawan. Yohanes Setiawan. Kira-kira tahun berapa kamu dititip itu?
Kalau diperkirakan itu titipnya itu 9596 kah? Ya. Nama pantinya apa? Denpasar kah di mana kah? Di daerah Ubud sana. Ubud. Nama pantinya apa? Ya. Pantinya adalah Yohanes Nugraha. Nama panti Yohanes Nugraha ya? Nama panti Yohanes Nugraha. Panti Asuhan Katolik Yohanes Nugraha. Oh, oke. Panti Asuhan Katolik ya. Oke. Kenapa mau bersyahadat? Karena saya sebenarnya sering baca buku juga sih, ada kebimbangan lah dalam masuk antara agama Kristen sama Islam itu. Bukannya saya membanding-bandingkan, cuman ada sedikit keraguan ya selama ini saya menganut agama Kristen itu. Betul. Oke. Jadi yang kasih nama Yohanes Nugraha itu panti atau orang tua angkat? Panti. Oh, panti yang ngasih. Ya. Oke. Sampai teman-temanmu manggil Yohanes. Panggilannya Yohanes Setiawan apa? Setiawan apa Yohanes? Anes panggil. Oh, panggilannya Yohanes. Tapi wajahmu kayak nggak mirip orang Bali. Sepertinya orang luar Bali deh yang nitip kamu itu. Iya. Karena data di panti kemarin tahun terakhir saya tanya di panti asuhan itu sekitar tahun 2017 bahwa yang menitipkan itu langsung dari bapak kandung saya gitu loh. Cuma data dari orang tua ibu nggak ada gitu. Ada nggak data-data bapak yang menitip kamu di sana? Nggak ada? Di panti? Nggak. Kalau data-data bapak cuma ada namanya aja sih. Namanya bapak, cuma alamatnya nggak. Nama bapaknya siapa Namanya yang bapak menitip? bener-bener Ingat? Ahmed Gofar. Kalau Ahmed Gofar. Ahmed Gopar ya, nama Muslim itu. Kayak kau wajah-wajah Palestina deh. Iya. Wajah Arab. Iya. Bapak emang asli Palestina. Oke. Ya udah, kalau begitu apa yang kau ucapkan di sini? Semoga saja live ini Bapak Ahmed siapa tadi? Ahmed Gofar. Ahmed Gopar mendengarkan ini. Inilah anakmu sudah dewasa yang kau titipkan di panti. Apa yang kau mau ucapkan supaya bisa ada orang tua mendengarkan di luar sana? Cuman saya sedihnya itu waktu ibu panti itu cerita waktu saya dititipkan itu, ya bapak pulang gitulah pamitnya. Nggak ada nitip-nitip apa-apa begitu? Ada MOU atau apa perjanjian? Nggak ada? Nggak ada. Ya udah, kalau begitu silakan statement karena ini live. Mudah-mudahan di luar sana Pak Ahmed Gopar memantau atau mendengarkan. Inilah anakmu sudah dewasa, ganteng pula lagi. Silakan, apa yang mau diucapkan? Monggo. Jadi saya minta doanya aja. Saya ini masuk Islam karena saya butuh saksi lah, gitu aja sih. Butuh saksi bahwa saya itu bukan saya meninggalkan Yesus, saya enggak. Saya tetap mengimani Yesus, cuman dalam arti berbeda, gitu aja. Maksud gua itu ada nggak sih keinginan mau ketemu orang tua kandung? Pingin banget, sangat pingin. Ya udah, ucapkanlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan, kamu bisa dipertemukan dengan orang tua kandungmu. Silakan. Curhat aja securat-curatnya, silakan. Ya, intinya ya saya berdoa aja sama Allah, minta maaf aku.
Pak, ungkapkan kata-kata ya. anak muda besar. Kalau kalian tiba nggak kenal saya nggak apa-apa, nggak nyariin saya nggak masalah. Saya tetap mendoakan kalian. Tapi kalau kalian masih hidup, ini saya masih sehat. Kalau Allah mengizinkan kita ketemu, semoga aja ketemu lah.